Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa dengan sahabat lama. Lama tak jumpa, kemarin jumpa di pelataran Masjid Nabawi. Subhanallah, sebentar saja. Kemudian memang janjian mau jumpa di Mekah. Alhamdulillah hari ini di hari Jumat, kami menjelang sholat Jumat. Insya Allah sedang santai, mau berbagi buat rekan-rekan semua dimanapun berada, khususnya para penonton YouTube dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia sampai Andalusia. Alhamdulillah Ustadz Firdaus, ya, kawan lama, beliau owner Rumah Hati. Rumah Hati apa sih? Langsung Ustadz. Ya, betul Rumah Hati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para sahabat dimanapun berada yang menyaksikan kita, doa terbaik dari Tanah Haram. Semoga teman-teman bisa umroh dan haji insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beliau nih fokus sama bisnisnya, saya urusannya masih bab hati aja. Nah, bicara tentang Rumah Hati, Rumah Hati itu berawal dari sebuah karya ilmiah, karya ilmiah yang memang saya tulis, yaitu waktu saya belajar di sastra Arab. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman yang hari mendengar, teman-teman milenial lagi nulis skripsinya, mohon sama Allah, ya Allah, jadikan tulisan saya ini tulisan yang bermanfaat buat orang lain. Harus bisa bermanfaat. Hidup kita ini harus bisa bermanfaat. Lalu keluarlah judul Medan Makna Hati di dalam Al-Quran. Karena daftar pustakanya Al-Quran, maka kita akan menyelami lautan ilmu. Sama juga, akhirnya keluarlah satu kata hati. Ternyata hati itu lapisannya ada 4, Ustaz. Ada sadrun, ada qalbun, ada fuad, ada lub. Kalau selama ini kita dengar bahasa Arabnya hati itu cuma qalbun, ternyata salah. Ternyata ada lapisannya 4. Masya Allah. Sadrun itu alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Itu sadrun itu lapisan paling luar. Jadi kalau teman-teman sering galau karena hatinya lapisannya paling luar, sering diganggu. Minal jin wan nas. Siapa yang ganggu? Ya bisikan jin dan juga ternyata manusia, gitu ya. Lalu kenapa ada rumah? Karena berlapis-lapis tadi saya mengibaratkan juga seperti rumah. Ternyata hati ini seperti laksana seperti rumah. Ada halamannya, ada terasnya, dan juga ada ruang tamu, ada kamar. 4 lapisan itulah yang menyebabkan kita ini kadang galau tak ada kunjungnya. Terus juga kita sering banyak menyalahkan orang lain sebab kegalauan kita. Maka hakikat dari halaman rumah itu adalah mungkin orang-orang tertentu yang cuma ada di halaman kita. Tukang sayur, tukang sampah tadi nggak boleh masuk rumah kita, gitu kan. Ada orang yang sudah mulai kita kenal masuk ke teras kita. Pak RT mampir, taruhnya di teras. Ada orang yang lebih spesial lagi yang udah kita kenal dari keluarga masuk ke ruang tamu, dan ada ruangan yang spesial di dalam rumah kita, yaitu kamar kita. Nggak sembarangan, gitu Ustaz. Jadi Rumah Hati inilah yang selama ini saya bangun. Tagline-nya itu adalah menata hati membangun negeri. Masya Allah. Jadi cita-citanya adalah kalau bangun negeri ini orang yang galau, ya mau dibawa kemana negeri kita. Kalau orangnya baperan, mau dibawa kemana rumah tangga kita. Begitu, Ustaz. Dari teras ada peraturannya, dari halaman luar pun ada peraturannya, ada di ruang tamu lain lagi, Betul. di kamar lain lagi. Betul. Itu baru hatinya. Itu baru hati. Jadi urusan hati itu bukan hanya urusan suami istri, pasangan satu dengan yang lain, bukan hanya karyawan dan bos. Ternyata urusan hati itu luar biasa jangkauannya. Maka sampai sekarang pun belum habis mengupas tentang hati, karena begitu pun juga Al-Quran. Nggak ada habisnya mengupas tentang hati. Nah, oke, teman-teman semua luar biasa. Saya ingat dengan beliau lama ini kita yang intens berhubungan adalah ketika menjodohkan kawan saudara. Masya Allah. Saya punya jemaah juga, akhwat, alumni Australia. Beliau sedang galau dengan jodohnya. Alumni Australia, S2, lumayan cantik gitu kan. Apa yang kurang? Tapi galau nggak? Galau betul loh. Iya. Akhirnya siapa yang dapat jodoh? Terbaiklah Ustaz Firdaus. Nego Ustaz, nih calon akhwat, ada nggak calonnya? Sama tuh, pada saat itu saya nyari di phonebook tuh mana gitu. Ternyata ya begitulah semuanya dengan izin Allah. Nggak ada yang nggak kebetulan. Akhirnya terjadilah sebuah ta'aruf. Maka Rumah Hati ini juga ada namanya majelis ta'aruf juga. Nah, kemarin ada celutukan juga, kita ketemu beliau nih, akhirnya gimana kita bikin JJ, Jawara Jodoh. Luar biasa. Jadi seorang pasangan
kita nikahin, kita kasih bisnisnya. Wah, jadi gitu. Jadi bukan hanya sekedar menjodohkan, menta'arufkan, tapi bagaimana value sebuah rumah tangga itu kan sampai surga. Jadi bagaimana merintis sebuah rumah tangga itu dari proses ta'aruf, menikah, membangun bisnis dan seterusnya. Nah, ternyata saya dikirim buku oleh beliau ya, oleh hadiah. Masya Allah. Judulnya Waalaikumsalam Jodoh. Masya Allah. Merinding. Waalaikumsalam Jodoh, aku terima kehadiranmu. Ada apa dengan buku ini? Nah, saya baca sekilas, ada kisah nyata. Salah satunya adalah ini, kisah si alumni Australia dengan Suhada, kawan beliau. Ini di buku ini luar biasa, kita bisa bercermin dari pengalaman orang lain, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan berarti kita ngalamin dulu. Betul. Kalau ngalamin dulu, habis waktu kita. Betul. Ya, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kemudian membuat jalan pintas. Hei yang belum dapat jodoh, hei masih jomblo, yang masih galau-galau, ya Allah, bentar lagi kiamat Ustaz. Tuhan mau datang ya kan? Masih galau datang belum dapat jodoh, ya Allah. Ya Rabbi. Jadi apa Ustaz inti dari buku yang ditulis ini? Nah, ini ngomongin galau di sini banyak jomblo nih, pada ketawa semuanya. Jomblo nih. Ya kalau urusan hati itu luar biasa. Waalaikumsalam Jodoh ini adalah betul-betul bagaimana mempersiapkan diri pribadi untuk siap diketuk pintunya. Di saat ada orang yang mengetuk pintunya dengan Assalamualaikum, kita sebagai pribadi siap dengan menjawab Waalaikumsalam Jodoh. Maksudnya siap menerima kedatangan siapapun nanti akan datang, gitu kan? Karena kita minta yang terbaik. Terkadang teman-teman kan minta yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Betul. Terbaik menurut siapa? Pasti terbaik menurut Allah. Maka jangan tolak dia di saat syariat sudah terpenuhi. Waduh, panjang nih urusannya. Iya, ya. Jadi urusan jodoh itu luar biasa. Makanya buku Waalaikumsalam Jodoh ini di depannya ada tips bagaimana menata hati. Bagaimana menjadi pribadi yang baik. Jadi pribadi yang baik itu bukan hanya tercermin secara zahirnya, secara pribadinya tadi galaunya sudah hilang. Setelah itu apa? Dia menata hati sehingga siapapun yang datang dia bisa terima bahwasanya ini betul-betul datang sesuai dengan keinginan Allah, bukan nah, keinginan. sekarang kan orang udah hijrah tuh. Udah banyak teman-teman kita yang udah hijrah. Dia dokter, kemudian yang tentara, yang polisi sudah hijrah. Terus nggak boleh pacaran. Kan problem tuh. Betul. Oke, pacaran nggak boleh. Ya dia akhirnya sendiri. Yang awalnya sendiri tidak mau terbuka dengan laki-laki, dia sendiri. Akhirnya nanya, kalau saya begini, kapan saya dapat jodohnya? Sebetulnya di rumah hati sendiri sebetulnya ada majelis. Kita memang fokus di 3 program: dakwah, sosial, sama ekonomi. Nah, dakwah ini kita kajian rutin setiap Jumat malam di Tebet. Teman-teman bisa kepoin Instagramnya @rumahhati11. Nah, kepoin saja kajian rutin. Ya, beliau ini kapan-kapan bisa di Tebet, jangan di hotel doang, kita culik bentar. Ya, jadi pas Jumat malam kita culik nih, bisa isi kajian, gitu kan? Insya Allah ya, kita ketemu di Jakarta. Insya Allah kajian rutin setelah itu ada majelis ilmunya dan juga majelis ta'arufnya. Jadi teman-teman bisa berta'aruf di rumah hati juga, gitu ya. Jadi berawal dari CV pastinya, CV kita bertukar CV. Setelah itu tahap berikutnya adalah kita nazar bertiga. Setelah itu ada tahap berikutnya ketemu orang tua dan seterusnya. Memang teman-teman sah-sah saja di saat dia berani datang ke orang tua. Tapi kebanyakan saat peristiwanya ada laki-laki berani. Ustaz, kalau saya langsung datang ke akhwatnya gimana? Oh ya silakan tafadhol gitu. Datanglah dengan gagah. 3 hari ngabarin, Ustaz, mohon bantuannya Ustaz. Nah kemarin kan udah kesana, iya Ustaz, ditolak. Nah, jadi kalau sudah ada penolakan dari orang tua, apalagi kalau penolakan akhwat mungkin masih bisa kita bantu. Tapi kalau sudah level ke orang tua, itu repot. Jadi kayak nasi jadi bubur, disuruh kita bikin bubur yang enak, kan itu susah. Maka teman-teman ada kehati-hatian di situ. Jadi kalau teman-teman tidak merasa pede, ada kekurangan dan segala macam, memang nggak sempurna. Tapi kita dari para guru segala macam, ada tim juga Ustaz, insya Allah siap membantu gitu. Seperti yang kita lakukan dulu, insya Allah. Alhamdulillah. Terus apakah selama ini boleh dibilang udah berapa pasang yang dijodohkan? Kemudian bagaimana hasilnya? Ikut nggak bertanggung jawab dengan hasil yang kita jodohkan tersebut? Nah, jadi sebetulnya alhamdulillah dengan izin Allah sudah nggak kehitung sebenarnya, sampai ada yang diabadikan
di film juga. Film ya. Film di Hijaiyah Cinta, insya Allah baru shoot movie, tapi tahun ini insya Allah akan naik di bioskop. Insya Allah jadi pahala kita semuanya. Ada pasangan yang betul-betul zero tentang ta'aruf, tentang nikah segala macam, tapi dengan qadarullah, ya alhamdulillah. Lalu bagaimana kita bertanggung jawab? Alhamdulillah, saya berharap teman-teman yang ta'aruf datang ke majelis, ke pengajian manapun, kan lagi tren ya, datang hijrah, ikut i'tikaf, ngaji segala macam, tapi hanya sekedar nyari jodohnya saja. Habis menikah nggak ngaji lagi, habis menikah nggak datang ke majelis lagi. Itu yang kita sayangkan. Karena apa? Menikah itu justru lembaran awal. Karena ilmu setelah menikah itu yang harus dipelajarin terus. Karena kita menikah bukan sama robot. Catat baik-baik, kita menikah sama human, sama manusia yang setiap detiknya berubah. Maka setiap detik itu bagaimana perubahan itu kita sikapi dengan cara, dengan ilmu. Dengan ilmu dari Allah, dengan ilmu dari Rasul, dengan para sahabat dan ulama. Masalah jodoh ini sebetulnya Ustaz, sekarang nih ya, di Multazam, di Raudhah ya kan, bahkan di Hiji Ismail sekarang ini banyak akhwat-akhwat yang sedang jodohku ya Allah gitu. Antum begitu juga nggak? Ini dengar orang dari jemaah saja mereka bercurhat gitu. Memang sepertinya ya orang belum menikah kan pasti galau dia. Betul. Nah, sejauh mana Rumah Hati ini menuntaskan kegalauan jamaah kita gitu, akhwat dan ikhwan yang dia belum menemukan jodoh yang pas. Apakah lewat doa kemudian datang sekaligus ya kak? Ataukah lewat orang tua? Kadang orang tua pun tidak berani langsung menjodohkan kan? Betul. Nah, lewat pengajian, salah satu lewat majelis Rumah Hati ini, alhamdulillah puzzle jodoh tadi bisa terbentuk. Betul. Di saat teman-teman sudah bermunajat, sudah ikhtiar segala macam masih mentok, biasanya itu adalah kecenderungan kita tuh masih belum ada kan? Karena memang mohon maaf hati kita ini masih kotor, hati kita masih belum bisa dibersihkan. Maka qalbun salim, hati yang betul-betul bersih yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah tadi. Karena di Al-Quran Allah abadikan itu masalah jodoh itu adalah di surah Ar-Rum ayat 20-25. Jadi jangan sepotong-potong. Jadi 5 ayat inilah yang Allah abadikan, yang depan ayatnya itu semuanya sama. Kata-katanya sama, kalimatnya sama. Wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min. Terus 5 ayat itu sama. Berarti apa? Jodoh itu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jodoh itu datang pakai kode. Jadi milenialnya, Ustaz, bagaimana cara melihat kodenya? Nah, cara melihat kode tadi dengan hati yang bersih, sudah tertata rapi. Nggak bisa tuh hati yang kotor ngelihat datang pasti tolak. Datang tolak. Dia beriman, dia saleh, ganteng, ditolak. Karena apa? Karena masih ada bisikan bahwasanya dia bukan jodohmu, setan. Karena sudah diabadikan bahwasanya setan nggak pernah ridho melihat anak cucu ada menikah. Masya Allah. Di saat terjadi akdun nikah, di saat itu setan mengambil pasir meraup wajahnya. Rasa menyesal putus asa karena telah gagal menggoda anak cucu Adam untuk menikah. Jomblo, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan terjawab nih kegalauan selama hari ini ya. Insya Allah. Nikah nisfuddin, nikah separuh agama. Betul. Ya. Memang kekuatan setan mengganggu anak Adam supaya tidak nikah ini emang separuh kekuatan mereka. Betul. Dihalang dari diri pribadinya, dari keluarganya, dari abang iparnya, betul. calonnya ada. Padahal belum nikah nih, tapi calon abang iparnya, udah mertuanya macam-macam. Tetapi alhamdulillah dengan adanya majelis Rumah Hati ini akan memberikan solusi buat rekan-rekan semua bagi masa jodoh dengan Ustaz Firdaus nanti. Insya Allah ketemu nanti di Jakarta di majelis kita. Insya Allah kita buka juga Rumah Hati di Riau. Insya Allah. Kita sinergi, beliau punya usaha, saya punya majelis, apapun nanti kita sinergikan semuanya untuk kebaikan agama Allah insya Allah. Nah, alhamdulillah insya Allah ya. Jadi ada ide baru di hari Jumat di Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana sinergi antara jodoh dan bisnis, ya kan? Jawara jodoh. Bukan saja jodohnya kita pertemukan, tapi bisnis apa yang bisa dijalankan nafkah untuk keluarga tadi. Betul. Jadi kita urusin tuh pasangan dari A sampai Z nih. Jodohnya dapat, usahanya dapat, bisnisnya dapat, berkahnya dapat. Insya Allah. Sampai ketemu di Indonesia, program-program kita realisasikan jawara jodoh insya Allah. Jazakallah khair. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi nanti insya Allah di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.